Kalau boleh tahu nih Bu, mungkin ada program unggulan apa sih kalau di Madrasah Sanawiyah itu? Salah satu program unggulannya yang pertama itu adalah tahfidz ya. Tahfidz. Kami jargon di sana itu tahfidz pro ya. Jargon kami itu gapai bahagiamu dengan Al-Quran. Masya Allah, gapai bahagiamu dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di Potren, podcast Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Baiklah para pemirsa, bersama saya Zahrotul Wardah yang akan menemani kali ini 15-30 menit ke depan. Baiklah, sebelum kita ngobrol banyak nih sama narasumber kita sapa terlebih dahulu. Narasumber kita pada kali ini sangat istimewa nih para pemirsa. Jadi beliau adalah Ibu Hajah Nurdiana SE. Betul Ibu Nggih? Betul. Beliau selaku Kepala Lembaga Madrasah Sanawiyah Al-Yasini. Tepuk tangan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kabar baik. Sehat selalu dengan Ibu, harapan yang baik. Amin. Yeah. Jadi untuk podcast kali ini kita pengen tahu nih Bu, kira-kira di Madrasah Sanawiyah ini ada apa aja, kemudian kegiatannya ini ngapain aja kayak gitu Bu. Yeah. Makanya kita undang nih Ibu Kepala Lembaganya sendiri, langsung dari Kepala Lembaganya. Nah jadi kita pengen tahu apa aja, nanti kita tanyakan kepada beliau. Siap Bu ya? Ya, kita ngobrol santai aja nih Bu. Karena memang ini biar bawaannya santai dan juga enjoy gitu nggih Bu. Mungkin kalau kita kayaknya sudah tidak asing. Dan kebetulan saya juga adalah alumni. Ya. Saya juga lulusan dari Madrasah Sanawiyah nih Bu. Alhamdulillah. Nah, tapi sudah cukup lama. Sudah cukup lama lulusnya ini. Nah, saya lihat sudah banyak sekali perkembangan yang ada di Madrasah Sanawiyah nih Bu. Nah, dulu dan sekarang sudah sangat berbeda sekali. Berbeda sekali. Yeah, alhamdulillah banyak warna-warni yang mulai cerah ini. Yeah, alhamdulillah kayak gitu para pemirsa. Jadi pada podcast kali ini kita langsung tanya kepada beliaunya. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja yang ada di Madrasah Sanawiyah, bolehlah kita untuk mengenalkan narasumber kita ini terlebih dahulu. Biar para pemirsa ini bisa lebih tahu dan lebih mengenal Kepala Lembaga Madrasah Sanawiyah Al-Yasini. Monggo Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum para pemirsa semuanya. Nama saya dipanggil Ibu Nurdiana. Kalau di sekolah saya dipanggil Budin ya. Budin, lebih singkatnya Budin. Dipanggil Budin, itu nama panggilan kesayangan anak-anak di lembaga. Saya masuk MTS Al-Yasini itu tahun 2004. Oh, 2004. Tahun 2004 saya masuk ke sini sudah 20 tahun ya. Iya, kurang 20 tahun. Dalam perkembangan saya mengajar Social Science, IPS. Kemudian tahun 2007 kalau nggak salah saya mulai dipercaya jadi wakil kepala bidang kurikulum. Oh, okay. Baru tahun 2002 saya diberikan amanah oleh pengasuh untuk menjadi kepala MTS Al-Yasini. 2022. Jadi mau 3 tahun sekarang. Bismillah. Semoga dengan kekompakan di MTS Al-Yasini, saya dan tim bisa membawa MTS Al-Yasini semakin terdepan. Semakin terdepan, betul sekali. Jadi para pemirsa, ternyata Ibu Nurdiana ini sudah sangat lama ini di MTS Al-Yasini. Bahkan dari 2004. Kayaknya saya baru brojol itu. Saya baru brojol, beliau sudah
sudah bergabung di bergabung di Yayasan Aliyasin. Masya Allah, nggih, keren sekali nih para pemirsa. Jadi sudah senior, sudah banyak pengalaman dan juga cerita di sana Bu ya. Insya Allah banyak angkatan, sudah gitu. Banyak perubahan yang bisa dimunculkan untuk membawa MTS Aliyasin ini lebih baik lagi dari sekian guru-guru yang senior. Tepuk tangan dulu nih teman-teman. Keren banget, MTS Aliyasin ini sudah sekian lama gitu nih Bu. Sudah menjadi lembaga yang terdepan, insya Allah terdepan. Lembaga formal pertama. Lembaga formal pertama di Aliyasin. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Bu, Madrasah Sanawiyah Aliyasin ini berdirinya sejak tahun berapa Ibu? Berdirinya tahun 1994. 1994. Sudah menginjak usia dewasa. Sudah menginjak usia dewasa. Usia mapan untuk mendampingi siswa-siswi yang masuk ke MTS Aliyasin. Insya Allah. Insya Allah. Betul, sesuai sama slogannya ini Bu ya. Slogannya semakin terdepan. Sudah sangat lama dan juga termasuk lembaga pertama nih pemirsa yang ada di Aliyasin ini. Jadi dari sekian banyaknya lembaga formal pertama yang ada di Aliyasin ini gitu. Dan kebetulan di Pondok Pesantren Aliyasin ini para pemirsa ada bermacam-macam pilihan lembaganya, baik di tingkat SLTP maupun di tingkat SLTA. Dan untuk Madrasah Sanawiyah Aliyasin ini di tingkat SLTP. Jadi untuk para pemirsa, teman-teman semuanya yang masih bingung mau sekolah kemana gitu, lulus SD masih aja MTS Aliyasin aja ya. Nggak usah bingung, kepoin saja MTS Aliyasin. Sudah ada media sosial juga Ibu ya, sangat aktif sekali di media sosial. Bisa dilihat-lihat, bisa di scroll gitu ya. Ada apa aja di Madrasah Sanawiyah Aliyasin ini. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik Ibu. Kemudian selain di Madrasah Sanawiyah Aliyasin ini, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya, sebelum menjadi kepala lembaga, menjadi waka kesiswaan gitu. Waka bidang kurikulum. Waka bidang kurikulum. Dan karena saya ini juga murid di MTS Aliyasin ya, alumni ya Bu ya. Saya itu juga tahu betul nih Bu, beberapa karakter. Kan sudah ada buktinya di depan ini. Alhamdulillah saya sendiri menjadi buktinya. Patut untuk dikepoin berarti. Sangat patut ini. Nah kebetulan pada waktu itu saya mengetahui kalau Ibu Din ini kalau panggilannya Ibu Din nih pemirsa. Ibu Din ini ketika di sekolah itu saya menilainya nih Bu, guru yang tegas, bijaksana tapi ramah. Betul Bu. Sebenarnya kalau saya sendiri nih Bu, melihat guru yang sudah wajah tegas itu kayak takut kayak gitu Bu. Nah jadi kalau melihat Bu Din ini, kalau sudah bertugas nih tegas, bijaksana kayak gitu Bu. Tapi kalau sudah di luar tugas kayak di lain KBM gitu, ramah sekali, Masya Allah. Tepuk tangan pemirsa. Nah ini memang harus seperti itu mendekati anak-anak. Karena anak-anak itu kan punya karakter yang sendiri, gitu, punya basic kemampuan sendiri, sehingga bagaimana kita mendampingi anak-anak ya sesuai dengan karakter dan kemampuan dasar awalnya. Itu yang harus ditumbuh kembangkan. Masya Allah, betul. Nah, dari sekian lama Bu Din berada di Madrasah Sanawiyah ini, ada tanggapan apa sih Bu untuk MTS Aliyasin ini selama Bu Din ada di sini Bu? Kalau saya, karena saya ada di dalamnya, saya tahu persis bahwa salah satu modal utama dan kekuatan dari MTS Aliyasin ini adalah pada gurunya. Guru dan tenaga pendidiknya yang memang benar-benar kompak ya. Kemudian solid. Yang paling penting mereka itu adalah telaten kepada
siswa. Jadi benar-benar melakukan pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Karena siswa itu kan backgroundnya macam-macam, Ya, betul. latar belakang mereka macam-macam. Apalagi yang di pondok pesantren, Nah, iya. berasal dari berbagai macam daerah. Nah, iya. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa. Dan sewu, Malang sama Pasuruan saja kita akan lihat cara bicaranya itu beda, sudah, cara iya, komunikasinya beda, Iya. kemudian latar belakang keluarganya sendiri, ada yang dari guru, ada yang dari nelayan, itu kan harus kita wadai. Iya. Bagaimana mendekati, bagaimana membimbing mereka sesuai dengan kemampuan dasar mereka. Mereka ini mau kemana sih? Apa sih sebenarnya yang menonjol dari diri mereka, sehingga itu harus kita kembangkan sehingga benar-benar tercipta karakter siswa yang memang pure dari diri mereka, tidak dipaksakan, dan itu akhirnya akan menjadi karakter, benar-benar karakter yang siap untuk berkompetisi, siap untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. iya. Kita kan berusaha mengantarkan anak-anak, Iya. karena masih sekolah dasar ya, Iya. berusaha mengantarkan anak-anak bagaimana mereka memiliki kemampuan dasar yang nantinya benar-benar siap untuk ditumbuh kembangkan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Mereka akan memilih SMK, mereka akan memilih Alia, akan memilih SMA. Itu kan ya. dasarnya ada di sini. Nah. Sehingga wali murid, anak-anak yang SD itu nggak boleh salah pilih lembaga. Betul, nggih. Bagaimana? Iya, jangan sampai salah pilih lembaga. Nggih. Iya, karena mereka masih ada di tingkatan dasar, gitu. Masih tingkatan dasar. Penyesuaian kayak gitu. Nggih. Masya Allah. Jadi para pemirsa ini di Madrasah Sanawiyah ini sudah dijelaskan betul, sudah dijelaskan dengan luas ya dari beliau sendiri. Jadi sangat penuh dengan pendekatan. Nah, kesesuaian dengan anak-anak ini sangat perlu dihidupkan kayak gitu, nggih. Entah melalui kegiatannya mereka, pengajaran dari guru ke murid, nah atau yang lain-lain gitu. Jadi teman-teman yang mau menyekolahkan di Madrasah Al-Yasin, Madrasah Sanawiyah Al-Yasin ini jelas tidak akan salah pilih nih Bu ya. Insya Allah seperti insya Allah itu. gitu. Karena dilihat saja dari para guru-gurunya ini sudah sangat patut untuk dijadikan guru teladan semua ini kayaknya. Makanya kan pantas lah untuk dikepoin. Nah, pantas untuk dikepoin. Pantas Tepuk untuk tangan. dikunjungi dulu. Nggih. Nah, gitu ya para pemirsa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, mungkin ada program unggulan apa sih kalau di Madrasah Sanawiyah itu? Makanya itu bagi pemirsa semuanya, terutama yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di pondok, atau yang ingin mondok. Nah, bagaimana sih, ada apa sih di MTS itu, unggulannya apa sih? Iya. Datang saja ke web kami, monggo Ditelusuri. search di Google, lihatlah gitu. Gitu. Penasaran lagi, silakan datang ke Pondok Al-Yasin ini. Nah, iya, betul. masuk situ sudah ketemu sama gedung MTS Al-Yasin. Langsung Insya Allah gitu. kami welcome ya. Nah, Dari gitu. gedungnya saja sudah kelihatan. Di situ ada tulisan tahfidz. Tahfidz. Kami itu salah satu program unggulannya yang pertama itu adalah tahfidz ya. Tahfidz. Kami jargon di sana itu tahfidz pro ya. Jargon kami itu gapai bahagiamu dengan Al-Quran. Masya Allah, gapai bahagiamu dengan Al-Quran. Di sana kan lengkap ya, Al-Quran itu kan tuntunan ya, tuntunan bagi kita umat Islam. Gapai bahagia kalian dengan Al-Quran. Kenapa kok tahfidz pro? Karena ini masih sekolah dasar. Kadang anak-anak masuk ke pondok pesantren itu belum ada ketertarikan ingin untuk tahfidz. Betul, nggih. Ada juga ingin tahfidz, tapi dasar-dasarnya masih belum bisa. Bacanya juga, masih gitu ya. belum gitu. Kemudian ada juga sudah tahfidz, dari SD-nya sudah tahfidz beberapa juz, cuman masih belum bisa masuk ke asrama tahfidz karena di pondok kan ada asrama tahfidz ya. Nah, MTS Al-Yasin ini menyediakan program unggulan tahfidz pro. Berupaya untuk menggali anak-anak siapa sih yang mau tahfidz, adakah mereka tertarik untuk tahfidz,
monggo silahkan kita coba semuanya ke arah tahfidz, terutama yang kelas jenius nanti. Nah, baru di sana nanti akan muncul dari diri mereka sendiri. Kalau sudah ada keinginan yang kuat dari mereka untuk tahfidz, ini baru kami antarkan masuk ke asrama tahfidz. Kalau sudah masuk di asrama tahfidz, malah tambah mudah lagi buat kami. Tambah enak nanti wali murid di pondok sudah programnya tahfidz, di MTS juga didukung. Jadi bisa bersinergi, hasilnya bisa maksimal. Insya Allah harapannya seperti itu. Terus ada lagi Mbak, yang kedua itu, ini saya pakai pin ya. Oh iya, Masya Allah. Ya, kayaknya tadi agak tersulut. Apa itu ya? Nah, kami program unggulannya itu ada spektakuler bahasa, spektakuler language, Masya Allah. Jargon kami kuasai dunia, warnai dunia dengan bahasa. Kan sekolah dasar, bahasa itu salah satu dasar yang nantinya bisa membuka wawasan mereka menuju ke jenjang-jenjang berikutnya. Iya betul, membuka sekali nih Bu ya, dengan bahasa. Kita paksa anak-anak. Kemudian akhirnya supaya mereka itu terbiasa dengan bahasa. Yang agak sulit nih terbiasanya itu Bu. Biasanya sudah bisa tapi lupa kayak gitu. Nah, jam pagi tuh, jam Bapak Ibu gurunya meskipun kami di swasta tapi untuk disiplin karena pembentukan karakter ya, mulai dari gurunya jam 7 kurang seperempat itu kami ada apel. Anak-anak baru pembiasaan pagi yang tahfidz masuklah ke ruang tahfidz. Setelah itu, setelah ngaji baru pembiasaan. Brand yang kedua itu adalah spektakuler language selama setengah jam. Arab Inggris. Every day. Masya Allah, tepuk tangan nih, keren sekali ya. Jadi makanya semakin terdepan, betul pantas sekali. untuk dikepoin banget ini ya. Kok bisa ada sekolah yang ada kebiasaan untuk berbahasa asing gitu kan? Jarang sekali nih Bu ya ada yang seperti itu gitu. Nah, jadi para pemirsa perlu diketahui nih. Jadi di Madrasah Tsanawiyah ini alias ini ya ada program unggulan tahfidz pro. Jadi ini untuk mewadahi para siswa yang ingin tahfidz, ingin mendalami Al-Qur'an. Slogannya apa tadi Bu? Yang tahfidz, gapai bahagiamu dengan Al-Qur'an. Gapai bahagiamu dengan Al-Qur'an. Masya Allah, ini sudah tergambar sekali dengan slogannya itu, sudah tergambar sekali cita-citanya mau kemana ini kayak gitu ya. Dan kemudian yang kedua ada program unggulan spektakuler language. Jadi di Madrasah Tsanawiyah alias ini itu membiasakan dengan ini hafalan apa komunikasi kayak gini Bu? Langsung komunikasi. Oh langsung, ada jadi bukunya. Praktek gitu Bu ya? Langsung praktek. Nah sudah disediakan bukunya juga ini untuk spektakuler. Beda ya dengan mata pelajaran ya. Oh gitu. Kalau ini langsung berbentuk komunikasi. Nah, jadi kayak percakapan gitu. Setiap hari pagi setiap hari pagi, Masya Allah, keren abis. Nah, selain itu juga untuk membangun karakter ya. Jadi dimulai dari guru yang disiplin sehingga akan melahirkan para murid-murid atau siswa-siswi yang disiplin pula kayak gitu. Gurunya meskipun sudah pinter bahasa Arab, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, tapi tetap wajib ada les kalau pulang sekolah. Oh, ngoten nggih. Jadi komitmen bersama. Nah, betul. Kita bangun berdasarkan komitmen bersama. Nah, nggih. Jadi tidak hanya mereka saja, tapi gurunya juga harus belajar. Nah, untuk mengantarkan siswa semakin terdepan, gurunya harus ada di depan belajarnya. Nggih. Terus upgrade berarti Bu ya. Jadi anak-anak ini juga dituntun, didorong untuk bukan berarti yang senior itu tidak energik ya. Nah, nggih, betul sekali. Jadi ternyata untuk gurunya ini ya, para pemirsa yang aktif ini tidak diharapkan cuma dari murid saja gitu. Betul. Sehingga kalau memang dari murid saja ilmunya yang disampaikan pun itu saja, nggak ada yang baru-baru lagi kayak gitu. Dan ternyata kuncinya apa? Ternyata di gurunya juga itu ada les sendiri. Nah, ini juga sebuah komitmen antara guru dan juga murid. Ini sudah berjalan 2 tahun.
2 tahun. Sudah 2 tahun. Masya Mulai Allah. saya jadi kepala sekolah. Nah, tepuk tangan nih teman-teman. Sangat langka sekali kalau ada di macam-macam lembaga itu. Belum tentu ada ini Bu. Yang paling Kayak penting gini, itu Bu. tetap istiqomah. Nah, istiqomah Awal. ini yang berat itu. Istiqomah ini yang berat ya, mempertahankan ya. Bu. Iya. Terus continue, terus dijalankan kayak gitu. Ada lagi sebenarnya sih yang menarik di MTS. Banyak sih yang menarik di Banyak MTS. sekali ya, betul. Cuma yang bisa orang-orang disampaikan itu kan ini. biasanya, mohon maaf ya kalau misalnya di sudah tingkat kabupaten gitu ya, Iya. bahkan tingkat provinsi ya patutlah untuk dilirik. Iya, Bahkan betul, kemarin lomba-lomba itu, saya kalau masalah prestasi kami ada bimbingan tersendiri ya. betul. Oh, Kami itu ke arah MIPAS ya. Dan saya bukan berarti karena di sana sekolah di MTS itu kan ada 2 kelas ya. Iya, Ada dua. quantum learning class, ada genius class. Oh, Jadi ada. kami kenapa kok dibagi 2? Bukan berarti kami itu membedakan. Iya. Memang pembagian kelas itu berdasarkan kemampuan awal akademik siswa, tapi tidak bermaksud membeda-bedakan. Di MTS Alias ini tidak ada perbedaan ya, tapi pendekatan tadi itu berusaha Mendekati. pembelajaran berdasarkan pendekatan kemampuan awal siswa. Oleh karena itu kami bagi menjadi 2, ada yang quantum learning class, ada yang genius class. Sehingga dari sana kami memilah antara prestasi yang akan dikembangkan, kemudian minat bakat yang akan dikembangkan sesuai dengan harapan wali murid, harapan siswa, stakeholder semuanya. Kami itu lebih mudah, jadi seperti itu. Nah, sehingga di sana nanti di 2 kelas itu sarana dan prasarananya memang beda sih di dalamnya. Memang kami bedakan. Iya. Tapi juga ada sarana yang sama, ada lab yang sama begitu, tapi pendekatannya memang beda. Ibarat itu ya, orang yang memiliki anak yang memiliki tingkat intelijensi tinggi kan nggak mungkin kita samakan dengan yang rata-rata. Kadang kan yang Bisa mahir tidak di mampu IPA, untuk betul, menggapai yang gitu mahir ya. di IPA, kadang mohon maaf yang senang di akademik, kadang non akademik nggak suka gitu kan. Iya, iya. Bisa Bahkan- jadi sebaliknya. Iya, ada yang gitu. suka di drum band, tapi untuk acara-acara yang lain mungkin nggak suka. Iya, iya, Sehingga iya. kami tuh ada brand yang ketiga itu adalah Pembedaan Bina ya. Olimpiade, ada Bina Olimpiade ya. Di Iya. dalamnya itu ada klinik mata pelajaran. Masya Allah. Ada klinik Iya. mata pelajaran. Jadi bagi anak-anak yang merasa saya itu kok kurang bisa ya, nggak paham dengan yang disampaikan guru tadi. Ah, Dia iya, punya hak untuk mendekati guru. Bu, saya minta penjelasan, nanti buat janjian lah sama gurunya. Atau selebihnya, saya wis paham, saya wis tidak tertarik dengan ini Bu, karena ini sudah saya kuasai, ini bidang saya. Nah, dia juga punya hak untuk melakukan klinik juga. Bu, saya tidak tertarik dengan ini, saya sudah, tapi boleh nggak saya itu minta PR? Boleh nggak iya, saya iya, minta, iya, iya. boleh nggak saya minta link untuk materi ini? Dia punya hak untuk ke sana. Ya, Masya Allah, betul-betul Ibu. Jadi para pemirsa ini ya perlu diketahui di Madrasah Sanawiyah ini memang prinsip awalnya itu pakai cara pendekatan ya Bu. Jadi penyesuaian Pendekatan Nah, sesuai dengan kemampuan dasar siswa. Nggih. Jadi karena memang siswa-siswi ini baik dari kemampuan, kesukaan, keinginannya mereka itu emang beda-beda Bu ya. Jadi kita yang sebagai pembimbing dan juga guru gitu nggih yang mengelola. Nah, salah satu pengelolaannya ini dengan adanya 2 kelas tadi. kelas Yang pertama tadi. kelas apa Bu namanya? Bu? Quantum learning class. Quantum Learning class. Class. Kemudian yang kedua ada Genius Genius Class gitu nggih. Jadi ini langsung langsung memilah gitu nggih. Memilah. Langsung memilah nggih. Jadi dari guru ini langsung mengetahui nih, oh ternyata siswa yang bagian sini kemampuannya di sini Iya, gitu. betul. Jadi bisa membedakan kayak gitu nggih. Nggih, bagus sekali nih teman-teman, tepuk tangan. Nggih. Kemudian kalau melihat sangat serunya di MTS tadi ya, kalau patut untuk dikepoin. betul. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk visinya Madrasah Sanawiyah ini apa sih Bu? Kok bisa sampai
segini luasnya gitu loh kan. Visi kami itu mencetak insan yang unggul dan berkarakter dan dalam bidang religi, prestasi, dan nasionalis. Masya Allah. Jadi di sana itu ada religiusnya, ada prestasinya. Makanya untuk prestasi ini dalam misi kami itu ada yang akademik, ada yang non akademik. Yang akademik itu kami ada bina olimpiade, ada timnya sendiri ya. Ada timnya sendiri. Banyak sekali di MTS Al-Yasin itu tim. Oh, tim ini, tim itu. Kalau misalnya saya pemirsa mungkin bikin, kok bisa ya sekolah swasta itu banyak sekali timnya. Wow, apakah sesejahtera itu MTS Al-Yasin ini? Alhamdulillah. Tapi bukan cuma itu. Yang kami jadikan pedoman itu adalah kami ini kompak sesuai dengan doktrin yang disampaikan oleh pengasuh. Yang kami tangkap, yang kami terima bahwa kami diajak untuk berhikmah langsung kepada Rasul. Sehingga saya tekankan kepada Bapak Ibu guru, berikan yang terbaik. Karena di sini kita berhikmah kepada Rasul, harus diberikan yang terbaik kepada anak-anak. Sehingga ini semoga jadi bukti kita bahwa kita itu adalah umatnya Rasul yang pantas untuk mendapatkan syafaat. Masya Allah, amin. Dari sini kan bagaimana semangat Bapak Ibu guru bisa dikepoin juga. Bisa dikepoin juga ini ya. Betul sekali Bu. Nah, jadi dari visinya saja ini ya, para pemirsa sudah sangat mapan ya, sudah sangat mapan. Pengennya itu membentuk siswa-siswi atau murid yang unggul dan berkarakter. Jadi tidak hanya unggul saja, tapi juga berkarakter kayak gitu. Dari arah manapun, baik dari arah akademiknya atau non akademiknya, semua diwadahi kayak gitu Bu ya. Keren-keren. Nah, membahas tentang akademik dan non akademik nih Bu ya. Kalau sebagian tadi sudah dijelaskan, ini ada pembinaan khusus untuk bidang olimpiade dan bidang prestasi. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira ada non akademik, dari arah non akademik ada ekstrakurikuler apa bagaimana Bu? Kami itu lebih dari 13 ekstrakurikuler. Oh, ada. Awal tahun pelajaran anak-anak itu diberikan angket untuk memilih. Ketika sudah 20 itu maka kami wadai untuk ekstrakurikulernya. Yang paling diminati oleh anak-anak itu adalah sepak bola. Sepak bola. Oh, ada sepak bola juga. Ada drum band, ada panahan, ada panahan. Kemudian lagi ada catur juga. Ya, ada catur. Ada jurnalistik. Ya, alhamdulillah ini tahun ini insya Allah ada 2 buku yang akan keluar nanti. Hasilnya anak-anak. Keren sekali. Hasilnya anak-anak sendiri ini Bu ya. Wah, jadi dari ekstrakurikuler ini sudah membuahkan juga lahir dari tangannya mereka sendiri. Wah, ada Pagar Nusa yang ini juga nanti akan menuju ke provinsi. Insya Allah bulan depan ini akan menuju ke provinsi untuk ajang porseni. Itu kan salah satu ajang yang bergengsi ya. Nggak mudah. Ada lari. Itu nanti akan masuk ke provinsi. Sudah tidak mudah tapi sudah di tingkat provinsi nih. Ya, keren sekali. Semoga aja nanti bisa nyampe nasional. Dan banyak lagi sih sebenarnya prestasi. Ini cuma sebagian saja. Sebagian saja ini. Insya Allah pantas untuk dikepoin. Betul sekali. Ya, jadi ternyata di Madrasah Sanawiyah Al-Yasin ini juga banyak ekstrakurikuler nih teman-teman. Ada sepak bola, ada catur, ada panahan. Nah, ini tinggal murid-muridnya menyesuaikan, saya pengen apa ya, saya pengen bisa apa ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kalau sudah ada kenaikan kelas kayak dari kelas 7 ke kelas 8 itu boleh nggak kalau ada saya pengen ganti ekstra deh kayak gitu? Boleh apa buatan Bu? Kami itu evaluasi anak-anak, dipersilahkan untuk evaluasi minat dan bakat mereka. Boleh pindah setelah 6 bulan. Evaluasi dulu untuk dipertahankan. Kadang yang namanya anak
SLTP kan masih tingkat dasar. Iya, Kita masih baru tingkat bawain dasar. lagi tingkat dasar, kadang ikut-ikutan. Iya, atau ikut apa. temen aja lah gitu. Iya, tapi pada waktunya nanti mereka itu akan tahu sendiri. Sebenarnya saya itu sukanya ini dan ada Iya, kemampuan saya di kemampuan. sini. Iya, iya. Karena kadang punya kemampuan cuma nggak mau pengen Iya. yang lain kayak gitu. Meskipun akademik juga demikian. Oh, Ketika bina iya. prestasi, bina olimpiade, mohon maaf ya, ada model karantina sebenarnya di tempat kami Oh, itu ada. yang namanya bina olimpiade. Kalau bina biar lebih prestasi fokus sebulan. kayak gitu, Bung. Ya. Lebih fokus. Jadi anak ini diarahkan kemana? Kami lebih ke arah MIPAS ya. Oh, Karena MIPAS, sekolah iya. dasar matematika, IPA dan IPS. IPS, iya, Matematika, IPA dan IPS. Itu titik tekan kami. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi para pemirsa sudah komplit sekali nih. Dari penjelasannya tadi ini sudah sangat komplit sekali. Mau apa? Mau apa aja ada gitu ya. Nah, untuk selebihnya ini bisa dikepoin di media sosialnya. media. Yes. Ya. Oke, kemudian dari ekstrakurikuler sudah ada tadi Bu ya. Kemudian pembinaan khusus juga ada, akademik, non akademik semuanya ada gitu. Kegiatan tambahan dan program unggulan sudah jelas sekali ini Bung G. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Bu, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa ini kegiatan dari pagi sampai mau pulang ini anak-anak ngapain aja sih kira-kira Sebelum nih ke Bu? sana ya, ada yang mungkin orang-orang itu masih belum tahu tentang MTS ya. Iya. Ada satu bukan satu program yang ada di MTS yang kami tawarkan. Iya. Ini sudah 1 tahun kemarin. Itu ada desain grafis sama robotik. Keren sekali. Desain grafis dan robotik. Jadi Iya, anak-anak iya. itu waktu mata pelajaran TIK, mereka itu bebas memilih. Jadi, iya, iya. per 2 jam mata pelajaran itu anak-anak itu langsung bisa memilih. Saya itu akan ke desain grafis. Nah, mata. ya sudah, desain grafis nanti moving ke kelasnya desain grafis. Ada Ini ruangannya ke sendiri robotik, semuanya di lab komputer. Oh, di lab lab komputer kan komputer. lumayan luas. Alhamdulillah. Iya, iya. Anak-anak itu dengan imajinasi mereka, kadang Iya. mereka milih di MPR Lab gitu kan, bebas dengan, pun gitu dengan ya. laptopnya, dengan laptopnya. Iya. Mohon maaf ya, laptopnya laptop sekolah. Laptop sekolah, Karena iya. sampai hari ini sesuai dengan arahan dari pengasuh, Iya. kami tidak mengizinkan, belum mengizinkan sampai hari ini anak-anak untuk membawa laptop. Jadi disediakan dari sekolah Lengkap. ini. Insya Allah sudah Insya ada Allah, di sekolah. iya, iya. Jadi Keren tinggal sekali. bagaimana imajinasi mereka di robotik, imajinasi mereka di desain grafis. Iya. Insya Allah mereka akan ditumbuh kembangkan, menumbuh kembangkan sesuai dengan Kemampuannya. kemampuannya. Iya, iya, keren Kemampuan sekali. yang mereka. Nah, Ini kan jadi, nggak semuanya tahu kalau di Nah. MTS Alias ini tuh ada Iya. robotik. iya, iya. Masih mungkin karena masih berjalan setahun ini mungkin Bu Masih ya. berjalan 1 Iya, tahun. masih baru ini, istilahnya masih baru ini. Nah, jadi para pemirsa, ternyata di Madrasah Sanawiyah Al Yasin ini juga ada desain grafis nih, sama robotik. sama robotik. Jadi murid-murid itu dikasih waktu tersendiri, ya ada waktunya sendiri untuk Waktu pelajaran TIK, mereka waktu pelajaran memilih TIK. 3. Jadi selama berapa jam ini Bu kira-kira? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Nah, tidak kemudian bebas waktunya boten. Jadi semuanya terjadwal kayak Iya. gitu. Tapi mereka juga diwadahi medianya juga. Jadi untuk berimajinasi model bagaimana mau dibuat apa kayak gitu ya. Mereka bebas untuk berkreasi kayak gitu. Keren sekali MTS Alias ini ya Bu ya. Mungkin kalau dari gini Bu, kalau boleh jujur ini Bu ya, saya sebagai lulusan Pengen MTS ini sekolah lagi dan pengen sekolah kembali ke lagi, MTS. betul. Oke. Jadi kalau lihat teman-teman yang pulang sekolah gitu, ada aja ceritanya itu Bu. Tadi saya itu gini, main ini, main itu, belajar ini, belajar itu. Kok seru sekali ya? Kayaknya dulu saya biasa aja gitu. Ternyata banyak perkembangan MTS ini. Alias ini semakin Terdepan, betul, semakin Iya, terdepan semakin sekali terdepan. ini Bu. Kemudian kebetulan juga waktu pulangan itu saya juga lihat-lihat ini Bu, karena memang kepo, perlu dikepoin sekali ya. Jadi saya tuh lihat-lihat nih Bu,
di channelnya MTS Alias ini nih ada apa aja sih kayak gitu. Nah kemudian lihat dari acara wisuda, kemudian kegiatannya anak-anak di sekolah itu ternyata nggak kalah saing ini sama sekolah-sekolah yang lain ini Bu ya. Ternyata kegiatan sedikit bisa di upkan di media sosial. Jadi teman-teman siswa-siswi ini nggak bosen, istilahnya belajar itu nggak bosen gitu. Bisa pakai di kelas atau mungkin boleh nggak Bu kira-kira kalau belajarnya anak-anak ini di luar kelas gitu kira-kira boleh Bu? Bahkan sangat diharapkan ya Bapak Ibu guru itu sangat diharapkan untuk belajar anak itu belajar di luar kelas. Oh begitu. Sesuai dengan batas-batas santri. Batas santri. Tentunya lingkungan alias ini semua itu adalah sarana pendukung yang bisa menjadi media, alat dan bahan untuk belajar ya betul. Bahkan nggak jarang anak-anak itu datang ke sekolah, Bu, usul terkait dengan yang nanti mau diupload di TikTok itu gitu. Kami dengan anak-anak itu ya sangat welcome sekali. Welcome sekali. Jadi mereka nyaman sama guru itu nyaman. Bahkan gitu. ada anak-anak itu sering, boleh nggak kami ngambil? Bolehkah kami bantu konten? Bolehkah? Keren mereka, sekali. Tertarik mereka Bu. Memang kan di zaman yang seperti ini Bu ya, penuh karena dengan kan ini mungkin dianggap ini loh Bu yang cocok untuk anak-anak. Gitu. Kadang kayak gurunya agak bingung pakai yang mana ya. Ternyata muridnya ini yang membantu. Yang ini aja Bu kayak gitu. Akhirnya ketika nanti dia jadi alumni lulus dari MTS, mereka masih ikatan alumni itu alumninya semakin kompak. Itu kan harapannya ya. Alumninya semakin kompak, jadi masih ada ikatan. Dengan lembaga MTS Alias ini, harapannya demikian. Jadi anak-anak keluar, mungkin Bapak Ibu guru sudah lupa wajahnya. Apalagi saya karena dulu kan pakai kacamata, ini pakai kacamata. Maka saya bilang, kalau ketemu saya disapa ya. Kemudian kalau sudah ada pakai kacamata, ini beda lagi. Ya betul. Dari sekian banyaknya penjelasan yang sangat puas dan jelas dari kepala lembaga kita, ini pengen tahu juga nih Bu, kira-kira jumlah siswanya sekarang sudah mencapai berapa? Jumlah Bu? siswa kami itu ada sekitar 400-an. Kurang lebih sudah 400. 12 kelas. 12 kelas. Berarti putra-putri bisa nambah lagi atau enggak Bu ya? Lihat nanti gedungnya. Kalau Alias ini kan gedungnya banyak. Nah, iya betul. Ya kalau dan sarana semuanya kan ini sarananya yayasan ya. Nah, iya. Gedungnya kan gedungnya yayasan. Iya. Kalau saya lihat dari luar itu sudah lebih bagus banget ini. Sudah banyak perkembangan gitu dari harus semakin terdepan. Betul ya. Para pemirsa ini sangat jelas sekali nih. Sekolah di Madrasah Sanawiyah, meskipun madrasah, meskipun swasta, ya katanya swasta. Nah, tapi jangan diremehkan, jangan diragukan, dikepoin sekali. Bolehlah kurikulumnya sama, kurikulumnya tapi kami sama. ada bedanya, jelas. Pasti pendekatan kami dan bimbingan kami, insya Allah di luar lebih dari yang nasional. Nah, betul. Ya, dari yang negeri ya. Karena kami di luar negeri ya. Luar negeri berarti ini. Sudah keluar ini. Ya, berarti sangat istimewa. Hikmah kami yang didoktrin oleh pengasuh itu yang sering disampaikan, hikmah kami itu pada Rasul, langsung pada Rasul. Insya Allah itu komitmen kami, sehingga kami itu berusaha untuk tetap bersama-sama memberikan yang terbaik. Masya Allah. Bu. Berbicara tentang hikmah ini Bu ya, kalau boleh tahu, kalau keluarga Budin sendiri ini apa mungkin ada putra-putranya yang disekolahkan juga di sini, apa bagaimana Bu? Apakah saya sendiri selaku orang dalam itu akan menyekolahkan anak saya di Alias ini? Saya kan tahu Alias ini. Saya bukan alumni ya, tapi saya tahu Alias ini. Apalagi MTS Alias ini. Saya paham betul dari sekian sekolah, pasti saya itu memilih anak saya mondok di Alias ini, sekolah di MTS Alias ini. Anak yang saya yang pertama itu Alias ini.
Anak yang sekarang ada di Brawijaya, di Brawijaya. jurusan hukum internasional. Hukum internasional. Wih, Anak keren saya yang sekali kedua nih. sekarang, Ya. ini alias ini kelas 1. Masya Allah, Iya. masih kelas 7 berarti Bu ya? Kelas 7. Baru. Kenapa kok mau milih alias ini? Karena saya tahu gurunya, saya iya. tahu pembiasaannya, Kebiasaannya. dan saya tahu pondoknya, Iya, saya keren, tahu keren. pengasuhnya. Nah, iya. Seperti Sudah percaya sekali nih Bung ya kepada itu. Saya alias ini. percaya sekali dengan alias ini. Penuh. Dan saya mengajak Nah, iya. yang Betul. lain untuk ikut kepo dengan alias ini, Alias terutama ini, terutama di MTS alias MTS ini. alias ini. Nah, Nantinya jadi- bisa memilih kami. Nah, betul sekali. Patut Iya. untuk dikepoin, Dikepoin. selanjutnya dipilih dan dipinang. Nah, dipilih dan dipinang ini, Iya. akhirnya bergabung Iya. gitu. Oke. Jadi para pemirsa, ternyata dari Budin sendiri ini guys, karena sudah sangat percaya sama alias ini sehingga memondokkan, sangat tahu juga. Nah, sudah berapa tahun Bu ya? Iya. Sudah dari mana? Dari tahun kapan? Nah, itu sudah mempercayakan putra-putranya untuk memondokkan. Anak saya mulai di SD alias loh. ini. Yang mulai PAUD. PAUD sudah PAUD di alias sini. ini. Masya Allah, keren. Iya, PAUD Iya, alias ini, kemudian TK TK alias ini, iya. SD alias ini, SDIC juga, SDIC iya. alias ini, kemudian Iya. MTS alias Ini yang anak pertama apa yang kedua ini? yang kedua. Oh, yang kedua. Yang pertama itu TK alias ini, Oh, gitu, dari TK. Iya, TK Lanjut sampai MTS. gitu. MTS. Setelah Kemudian MTS ini setelah MTS, anak saya yang pertama itu kemudian diterima dapat beasiswa di MAN IC Pasuruan. keren. Iya. Diman IC Dari Pasuruan. MTS alias Iya, ini. lahir dari siswa MTS alias Iya, ini. Iya, itu sebuah kabar yang sangat langka itu Bu. Iya. Waktu saya sekolah itu sangat ditunggu-tunggu itu Bu. Siapa ya tahun ini yang Iya. lanjut ke MAN IC Padahal gitu. ya, Iya. buliknya, paliknya, kami kan keluarga guru. Iya, Ada SD alhamdulillah. ini, ada jadi kepala sekolah di sini, tapi kami lebih memilih ada di alias. Di alias ini keren sekali Bu. Percayanya itu sekuat itu ya kepada alias ini sehingga keluarganya ini kayaknya bisa ini dikatakan keluarga alias ini. Keluarga alias ini nih kayaknya. Keluarga alias ini kayaknya. Family alias ini putra-putranya sekolah di alias ini, mondok di alias ini. Nah, kalau mungkin Bahkan saya cari mantu di alias ini loh. cari Sahabat mantu di saya. alias ini. Geng. Siapa ini kira-kira yang berhasil jadi mantunya Budin? MTS alias ini. Nah, Iya, Masya adik Allah. saya tuh, ada ipar Iya. saya alumni MTS alias ini. Alumni MTS. Di luar alias itu loh ya, saya bicara di luar ini loh ya. Di luar ini sudah beda pembahasan ini. Udah, nggak usah Iya, lagi, iya. nggak usah dilanjut. Iya, betul. Dari putra-putranya sudah. Kalau suami Bu? Kalau suami? Suami saya kami keluarga pendidik ya. Iya. Suami saya itu ngajar di MAN 2, Oh, Mandua. MAN 2 Pasuruan, Pasuruan. yang ada di alias ini. Iya. Dulu sempat keluar, sempat ngajar di MTSN 1 Oh, Kota oke. Pasuruan. Kota Pasuruan. Kemudian alhamdulillah bisa mutasi ke sini. Oh, iya. Akhirnya jadi keluarga alias ini lagi. Kayak gitu, ya. Di MAN 2 Pasuruan ini sampai sekarang, Nopo? Sampai sekarang. Sampai sekarang, Masya Allah. Iya. Betul, ini teman-teman sudah nggak diragukan lagi nih mau mondok di alias ini ya. Bukti nyata ini dari Budin sendiri, Kepala Lembaga MTS alias ini, beliau bukan alumni. Ya, bukan alumni. Saya bukan alumni. Tapi beliau sudah bergabung di alias ini, tahu alias ini itu seperti apa, guru-gurunya bagaimana, terutama di MTS sendiri, Iya. Bung ya. Di MTS sendiri sudah bertahan sampai sekarang, bahkan sampai suami dan juga putra-putranya pun berada di alias ini. Masya Allah, berkhidmah. Nah, berkhidmah di alias ini. Keren sekali ya. Kemudian dari tadi muridnya sudah sampai 400 gitu, Bung. Kemudian ekstrakurikulernya sudah banyak bermacam-macam. Ini jelas sangat perlu kepoin sekali. MTS alias ini semakin terdepan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak kira-kira sekarang murid-murid yang mau lomba atau melanjutkan prestasinya gitu di tingkat apa aja, dan mungkin bisa disebutkan sedikit sebagian saja
yang sudah berhasil meraih lomba apa gitu. Ada apa aja ini Bu? Kalau teman-teman lihat medsos saya pribadi ya. Oh iya. Jadi setiap hari di MTS Alias ini tuh setiap hari itu ada pembinaan intensif untuk persiapan lomba, ada bina olimpiade, ada bina prestasi ya. Karena mohon maaf, setiap hari itu anak-anak itu keluar untuk klinik. Kita ngelihat pemandangan yang seperti itu setiap hari. Karena kami berupaya lomba itu kalau perlu setiap hari. Setiap hari ada lomba, baik online maupun offline. Bukan Mas, dan kalau perlu memang kalau lomba di tempat kami itu ada 2 ya. Dia diberangkatkan oleh sekolah, artinya memang sudah dipilih oleh guru mata pelajarannya. Ini loh pilihan saya. Ini yang dari sekian, ini yang teratas yang akan mewakili sekolah. Yang kedua, itu diizinkan berangkat, boleh berangkat. Jadi dari di bawah-bawahnya itu boleh berangkat. Yang kedua ini yang boleh berangkat itu komunikasi dengan orang tua. Jadi ada biayanya, kalau perlu mengeluarkan biaya pendaftaran maka ditanggung oleh orang tua. Kalau online mungkin tidak perlu biaya. Kemudian ada pertanyaan begini, nah nanti kan yang menang 1 Bu. Kalau diberangkatkan 10, mana 10 menang semua kan dah. Tapi kami itu punya keyakinan tersendiri. Nah, lebih ke arah membentuk karakter anak yang siap untuk kompetisi. Jiwa kompetitif anak ini yang paling penting. Jadi tidak hanya sekedar ini loh sudah ada piala tentu target kami. Menang tentu target kami. Tapi kan yang menang yang 1. Yang selebihnya apakah ada kesempatan? Ada. Pasti ada. Di sini jiwa kompetisi itu yang harus kita munculkan sebagai bentuk perwujudan visi tadi. Siswa yang unggul dan berkarakter. Jadi anak-anak itu sudah siap. Bahkan lomba takfik kemarin itu berapa anak yang ikut? Hampir 1 lab komputer ikut semua. Keren sekali. Nggak masalah. Nggak masalah. Meskipun nanti yang menang 1, 2, 3 ya. Karena 1, 2, 3 mana ada juara ke-10, juara ke-11 kan sudah ada masuk. Tapi anak-anak keluar dari lab itu semuanya senang. Ternyata begini loh lomba. Seru. Ternyata saya harus seperti ini di dalam yang harus saya pahami ini. Nah, yang seperti itu yang kita coba munculkan ke anak-anak. Jarang loh ada sekolah yang seperti itu. Jarang sekali. Jadi ini patut untuk dikepoin. Patut sekali untuk dikepoin. Jadi ternyata dari guru sendiri ini sudah mewadahi, mewadahi untuk anak-anak yang mampu, yang ingin berkompetisi. Nah, meskipun dia memang juaranya itu 1, 2, 3 gitu, yang dapat hadiah ya 1, 2, 3, tapi yang lain jelasnya juga dapat pengalaman, juga dapat pengetahuan. Oh, ternyata kalau lomba ini saya tuh perlu tahu ini, perlu menguasai ini. Sehingga ada bahasa itu lagi matematika itu lagi yang juara, ini itu lagi yang dipanggil sehingga wali murid juga nantinya dia ketika nanti melanjutkan ke mana mereka sudah ada dasar dari MTS Alias ini. Tentu ketika nanti dia tahfidz mungkin nyampe 3 juz di kami, nanti di tingkat berikutnya harapannya itu lebih cepat daripada, karena di sini itu masih dasar. Anak-anak kita wadahi semuanya, kemampuan dasarnya kita tumbuh kembangkan, yang nanti bisa lebih di up lagi ketika ada di tingkat berikutnya. Masya Allah, ya keren sehingga sekali. Sekolah-sekolah yang lain, kalau dari MTS itu gitu. Sekolah-sekolah itu yang yang rekanan dengan kami tingkat atas itu pasti bilang beda ya, memang dari MTS. Akhirnya terlihat nih bedanya di mana ini. Terlihat sekali nih bedanya. Akhirnya gini ya pemirsa, ternyata nanti untuk anak-anak yang sudah masuk di Madrasah Tsanawiyah ini kemampuannya jelas tidak akan nganggur. Istilahnya nggak akan nganggur ini ya. Jelasnya akan terus dikembangkan, dan juga dari MTS sendiri
sudah mewadahi dari arah akademik ataupun non akademik, ini sudah terwadahi semuanya. Ya, ada bimbingannya sendiri, bahkan kompetisinya juga. Jadi selalu ditemani, karena memang pada dasarnya dari lembaga sendiri ini prinsipnya pakai pembelajaran untuk pendekatan dengan anak-anak, sehingga anak-anak ini nyaman belajar kayak gitu. Karena memang pada dasarnya itu, saya pribadi nih Bu ya, karena kalau belajar itu memang butuh kenyamanan ini Bu. Terkadang belajar sama temen yang pinter Bu, tapi kayak kurang nyaman kayak gitu. Jadi dengan gurunya sendiri kan harus nyaman. Nah, terutama dengan lingkungan, dengan gurunya, dengan sekolahnya harus nyaman. Lingkungan dan juga Nggak sekolah masuk ini MTS harus itu nyaman. bahagia dulu. Bahagia sekali Ketemu nih. gurunya bahagia Nah, dulu. Baru nanti mereka akan sukses. Nah, amin. Kalau sudah masuk dan bahagia, di dalam diolah model bagaimanapun kan Sulit, sulit sekali nih Bu. Jadi memang dari awal sudah harus ditumbuhkan rasa suka untuk belajar melalui pendekatan. Kadang kan apalagi yang ada di pondok pesantren, Nah, nanti kan pesantren. maaf ya, kalau di MTS Alias ini memang rata-rata mondok, rata-rata mondok, tapi yang tidak mondok pun yang tidak mungkin ada. Oh, ngaten. Nah, karena dari pengasuh sendiri, dari Kiai Mujib sendiri beserta keluarga itu kan mengizinkan. Ada yang tidak mungkin untuk wilayah sekitar. Jadi yang wilayah dekat-dekat sekitar saja. ini yang mana saja bisa dilihat di web kami. Nah, betul. Apakah wilayah saya itu kategori masuk diizinkan untuk tidak mondok dengan syaratnya apa gitu. Kalau tahun ini syaratnya itu nanti yang tidak mungkin daftar aja ke MTS. Yang sesuai dengan boleh tidak mungkin, nanti dari yayasan ada suratnya. Yang tahun ini yayasan akan mengeluarkan surat. Kami bantu. Masya Allah. Nah, kalau misalnya mau daftar, karena kan pendaftarannya kalau di Pondok Alias ini kan online. Bagi yang merasa kesulitan atau apa, tinggal telepon aja kami. Nah, gitu. Kami bantu. Siap semuanya siap kami bantu. Ya. Betul sekali. Nah, jadi ingin tahu pondoknya? Langsung datang aja ke MTS. Kami bantu untuk antarkan. Betul sekali. Nih, jadi para pemirsa, apalagi sih yang mau disulitkan, apalagi sudah mudah semua ini. Sudah sangat mudah tinggal sekali. Satu sih. Apa ini Bu? Datang dan kunjungi kami. Nah, datang dan kunjungi ini yang agak berat ya. Nah, jadi kalau memang benar-benar ada niatan yang penuh, ada niatan yang baik untuk menyekolahkan, sudah jangan diragukan lagi di MTS Alias ini. Semakin terdepan. Nah, perlu diketahui juga nih para pemirsa, ternyata di MTS Alias ini untuk wilayah sekitar yang sudah memenuhi persyaratan ya, itu boleh untuk tidak mukim. Jadi untuk teman-teman yang mungkin rumahnya di sekitar Alias ini ya, masih belum siap buat mondok kayak gitu, mungkin gitu ya. Kadang masih melanjutkan sampai madinya selesai kayak gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Oh, ngaten. Sampai madinya selesai karena kurang 1 tahun. Nah, nanggung gitu Bu. Nah, jadi ada kesempatan ini untuk bergabung di MTS Alias ini. Jadi bukan kemudian karena saya nggak mondok gitu, saya nggak mondok tapi pengen mondok, tapi gimana ya, masih bingung ini Bu, mau ngelulusin madin dulu setahun kayak gitu. Nah, jadi bolehlah untuk diselesaikan dulu madinnya, tapi juga bergabung di MTS Alias ini sesuai dengan persyaratannya tadi. Nah, jadi berarti sampai detik ini ada ini Bu, teman-teman yang dari luar pondok masih ada berarti ini? Ada beberapa. Ada beberapa wilayah sekitar ada beberapa. Karena memang wilayah sekitar saja ya. Karena mungkin kalau dari luar dia terlalu jauh untuk menyulitkan malah. Nah, untuk selainnya mungkin di pondok pesantren Alias ini. Jadi ternyata banyak sekali warna-warni nih di Madrasah Sanawiyah Alias ini. Makanya saya kok kepo sekali nih Bu ya. Lihat teman-teman yang sudah sekolah, kemudian lihat gedungnya, Masya Allah kok tambah bikin saya pengen sekolah lagi gitu kan. Nah, jadi ternyata ini jawabannya para pemirsa. Jawabannya dari Budin sendiri selaku kepala lembaga Madrasah Sanawiyah Alias ini. Ya, mungkin kalau dari para pemirsa dan juga teman-teman ini
mau tanya-tanya apa, mungkin tadi pembahasannya kita belum lengkap mungkin Bu, ya, karena cuma beberapa menit saja. Nah ini Sudah bisa dikepoin, sudah dilihat medsosnya, sudah melihat lirik MTS itu sekolahnya. gimana? Nah, ternyata masih ada pertanyaan. Nah, kok masih ada pertanyaan, silakan langsung kunjungi media sosialnya teman-teman. Bisa dari YouTube ada Bu, Ada. YouTube, kemudian MTS alias ini. @MTS alias ini. Nah, jadi silakan nih teman-teman, pastinya langsung buka HP-nya ini, langsung Iya. menelusuri MTS alias ini. Baik Ibu, karena ini Iya. sudah berapa menit ini berlalu Bu ya. Nggak terasa ya, Alhamdulillah sangat tidak terasa, sudah sangat lengkap pembahasannya, dan juga mungkin kalau ada yang masih kurang silahkan bisa kepoin IG-nya atau bisa langsung datang ke MTS alias ini, ke Pondok Pesantren Terpadu alias ini. Baik Ibu, terima kasih sekali atas Sama-sama. waktunya sudah mau hadir di Potren podcast Pondok Pesantren Terpadu alias Sama-sama. ini untuk memberikan banyak penjelasan dan informasi kepada teman-teman sekalian dan juga para pemirsa ini ya terkait Madrasah Sanawiyah alias ini, dan juga para pemirsa terima kasih sudah menonton kami. Ya. Nah ini sedikit penjelasan saja, hanya mungkin sebagian saja, dan semoga bisa bertemu Satu lagi. sudut pandang saja. Satu sudut pandang saja, betul. Nggih. Semoga ada kesempatan untuk ngobrol lagi nih Bu ya. Amin. Amin. Nggih. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menemani. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dan bisa kami jelaskan kepada para pemirsa. Kami mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan tutur kata dan yang lain-lain, ya Bu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Gitu.